Untuk beradaptasi pada situasi seperti ini tuh bikin kita benar-benar kelelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Pratista semuanya? Kali ini kita ketemu lagi ya, masih bersama saya Anissa Rahmanita. Kali ini di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngobrol bareng, cerita bareng tentang apa yang kita rasakan di akhir-akhir ini. Tanpa disadari ya teman-teman, tanpa diinginkan juga ternyata 2020 ini ngebikin ada perubahan yang luar biasa. Jadi kita semua ngerasain deh bahwa ada pandemi, adanya COVID-19 yang ternyata dampaknya itu kita rasakan juga. Jadi semua dari kita merasakan. Dan tanpa disadari ini juga udah berbulan-bulan lamanya sampai akhirnya kita saat ini tetap merasakan. Masih jaga jarak, masih harus kemana-mana pakai masker, bahkan kita nggak bisa tuh namanya jalan-jalan ataupun keluar seenaknya aja. Nah, ternyata untuk beradaptasi pada situasi seperti ini tuh bikin kita benar-benar kelelahan. Teman-teman pernah ngerasain gak sih akhir-akhir ini ngerasa kayaknya nggak capek-capek banget, kegiatannya nggak terlalu banyak, tapi kok susah tidur, tapi kok nggak senang, tapi kok kayaknya sensitif ngeliat postingan orang di sosial media? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Atau teman-teman yang bekerja ngerasa pekerjaan tidak lagi menyenangkan, ketemu teman-teman kantor tuh jadi nggak nyaman, atau kelelahan karena harus bekerja dari rumah, bahkan lelah ya kita ngelihat zoom terus dan capek banget. Kalau teman-teman ngerasa seperti itu berarti kita sama-sama merasakan suatu kelelahan yang terjadi saat ini. Kelelahan yang kita rasakan ini sebenarnya sangat berpengaruh dari stres yang terjadi pada diri kita. Stres itu tadi, seperti apa kita caranya beradaptasi dengan kehidupan ini ya teman-teman ya. Kehidupan yang di tahun ini memaksa kita untuk terus-menerus nih beradaptasi. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan, situasi yang tidak pernah terasa sebelumnya di dalam kehidupan kita harus kita hadapi dan lama banget. Nah, kelelahan ini teman-teman bisa cek deh. Kalau selain merasa tidak senang, mungkin teman-teman ngerasa ya badannya tuh pegel-pegel, badannya tuh capek-capek banget, atau jadi nggak nafsu makan, atau justru jadi berlebihan nafsu makannya. Nah, itu juga bentuk dari kelelahan. Sekarang aku mau kasih beberapa tips. Jadi ada 3 tips untuk teman-teman semuanya yang merasakan kelelahan secara emosi. Yang pertama, istirahat. Nggak dibungkiri ya teman-teman, istirahat itu sangat diperlukan untuk kita. Jawaban dari kelelahan adalah istirahat. Istirahat bukan hanya sekedar kita tidur, istirahat bukan sekedar waktu tidur yang panjang, atau kita bisa tidur. Tapi istirahat ini dari rutinitas yang terjadi. Bukan berarti kita lari dari rutinitas, tapi kita cek lagi nih, di mana sih waktu yang bisa kita selipkan ada me time-nya. Bisa dengan hal-hal gampang kok, hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya kita mengatur jadwal kita, jadi kita sediakan dalam 1 minggu tuh ada waktu liburnya. Libur di mana mungkin kita yang biasa kerja dengan laptop, kita nggak harus buka laptop. Atau misalnya teman-teman yang ngerasa kelelahan secara fisik, bisa istirahat. Pagi harinya bisa istirahat dulu, bisa sarapan dulu, bisa makan dulu dengan nikmat, baru beraktivitas lagi. Jadi kuncinya adalah istirahat yang pertama. Terus yang kedua yang bisa teman-teman lakukan juga, jalankanlah hobi atau hal-hal yang bikin teman-teman happy. Bisa jadi misalnya berkebun, bisa jadi misalnya kalian memasak di rumah, ataupun yang bisa kalian lakukan nih yang sepertinya hari-hari selalu kita lakukan tapi selama ini tidak kita nikmati, kita bisa me time dengan cara melakukan skincare juga. Jadi ketika teman-teman mau pakai masker, ketika teman-teman merawat diri, itu memang didasari bahwa aku lagi lelah nih, aku mau istirahat dulu. Ini dari bentuk aku beristirahat gitu. Jadi nggak perlu keluar rumah, tapi kita tetap menjalankan suatu kegiatan yang bikin kita happy. Nah, yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah mintalah bantuan.
Jika dirasa, kok kayaknya aku udah istirahat, kok kayaknya aku udah jalanin hobi, aku juga sudah mengatur waktu, tetapi kok produktivitas aku tetap menurun, ataupun misalnya justru aku semakin merasa tidak nyaman, aku justru lebih menyakiti diri aku justru lebih gak suka dengan yang ada di sekitar aku. Tidak ada salahnya untuk teman-teman datang ke profesional meminta bantuan. Profesional tuh apa aja sih? Teman-teman bisa datang ke psikolog, teman-teman bisa datang ke psikiater, atau teman-teman bisa datang ke konselor. Untuk teman-teman yang di sekolah, teman-teman juga bisa manfaatin guru-guru BK yang ada di sekolah. Jadi bisa sharing di sana. Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang terkadang kita membutuhkan bantuan. Gitu ya. Jadi kalau ngerasa nih udah saatnya nih aku minta bantuan, it's okay. Bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu tidak mampu. Tetapi memang saat itu kalian membutuhkan support dari profesional. Jadi kunjungi. Oke, jadi untuk teman-teman Pratista semuanya, dunia memang sedang tidak nyaman saat ini. Keadaan memang tidak pernah kita bisa kontrol. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita berbaik dengan diri kita, bagaimana kita mencintai diri kita dengan mengetahui batas kelelahan kita. Jadi kalau lelah, ingat tadi ya, istirahat terlebih dahulu, lakukan hal-hal yang menyenangkan atau kan lakukan hobi. Kalau tidak bisa juga, silahkan hubungi profesional ataupun mintalah bantuan. Gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dari hati ke hati lagi di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, baik secara mental dan juga secara fisik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.